Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan kesejahteraan senantiasa bersama kita semua. Kita akan belajar tentang soal tes potensi skolastik atau TPS UTBK. Pada video ini kita akan membahas soal nomor 1 sampai dengan 10. Kita mulai. Nomor 1. Ada suatu barisan 20, 22, 23, 25, 32, 38, titik-titik, titik-titik, 53. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, langkah awalnya adalah yang pertama, kita hubungkan bilangan pertama dengan yang kedua dulu. Nah, anggap jangan melihat pembahasan ini ya. Bilangan 20 dengan 22 ditambah 2. 22 ke 23 ditambah 1. 23 ke 25 tambah 2. 25 ke 32 tambah banyak. Berarti bukan berpola ya. Nah, berarti bukan polanya dari bilangan pertama kedua. Maka kita langkahi satu bilangan yang di tengah. Berarti 20 ke 23. Coba. 20 ke 23. Tambah 3. 23 ke 32. Kok tidak tambah 3 lagi? Berarti bukan polanya. Nah, lewati juga. Berarti kita melangkahi dua bilangan sekarang. 20 ke 25. Ya, dua bilangan dilewati. Jadi 20 ke 25. Ditambah 5. Berarti melewati dua bilangan lagi. 25 ke titik-titik ini. Berarti 25 ditambah 5 menjadi 30. Nah, di pilihan ternyata ada 30. Oh, berarti peluangnya ada di jawaban A. Misalkan sudah mentok atau bingung di situ, kan ada peluang benarnya jika seandainya memilih A, karena memang jawabannya yang A. Nah, kalau misalkan dapatnya cara hanya sampai di situ juga. Karena dalam soal pilihan ganda, tidak penting bagaimana cara mendapatkan jawabannya secara keseluruhan, tapi bagaimana memilih jawaban yang paling benar. Nah, tapi karena ini pembahasan kita untuk belajar, kita lengkapi. Nah, sudah ada 30 di sini bilangan pertamanya. Nah, bilangan keduanya kita lanjutkan. Kalau yang ini tadi melangkahi dua bilangan ya, ini ke sini, nah sesuai pembahasannya ini ke sini, ini ke sini. Nah, sekarang yang 22 melangkahi dua bilangan juga. Nah, berarti ini ke sini, 22 ke 32, 22, 32. Nah, melangkahi bilangan 2 lagi, 38 dengan yang ini tadi, berarti 32, berarti di sini 42. Adakah pilihan 30 dengan 42? Oh, ada, berarti jawabannya yang H. Seperti itu. Soal nomor 2. Ada barisan 1, 5/10, 1, 7/10, 3, 2/10, 3, 3, 2/10, 6, 2/10, 4, 5/10, 4, 7/10. Kalau kita perhatikan yang sama hanya yang bawah atau penyebutnya, sedangkan yang ini tidak berpola, 1, 1, 3, 3, 3 tidak berpola. Maka kalau ketemu soal seperti ini, alangkah baiknya jika dijadikan pecahan biasa semuanya. Cara menjadikannya adalah 1 dikali 10 sama dengan 10 ditambah yang atas ini, tambah 5. Berarti 1 kali 10, 10 tambah 5, 15/10. Jadi yang ini untuk bilangan yang pertama. Bilangan yang kedua, 1 dikali 10 ditambah 7, 17, berarti 17/10. Seterusnya 3 dikali 10, 30, ditambah 2, 32/10. Lalu 3 dijadikan per 10 menjadi 30/10. 3, 2/10, 3 dikali 10, 30, tambah 2, 32/10. 6, 2/10, berarti 6 kali 10, 60, ditambah 2, 62/10. 4 kali 10, 40, ditambah 5, 45/10. Dan 4 kali 10, 40, tambah 7, 47/10. Setelah diubah menjadi pecahan biasa, ternyata menjadi ini. Penyebutnya sama. Nah, sekarang berarti dilihat pembilangnya. Ini 15, 17, 32, 30, 32, 62, 45, dan 47. Sepintas dari barisan ini ada yang mirip, yaitu adalah 15 dengan 30 dengan 45. Nah, ini kan sama-sama kan 15 ditambah dengan
15 jadi 30, 30 ditambah 15 menjadi 45. Berarti pasti di sini melewati dua bilangan, berarti di sini 45 ditambah 15, maka bilangan di sini adalah 60. 60 per 10. Berarti 6. Nah, maka bilangan yang di sini adalah 6. Nah, misalkan bisanya hanya sampai di sini saja, cari saja pilihan yang belakangnya 6. Berarti antara A dan D. Ya kan? Antara A dan D. Berarti selain A dan D jangan dipilih. Misalkan sudah kebingungan memilih jawaban, yang penting antara A dan D. Sehingga peluangnya menjadi setengah saja dari A dan D. Nah, tapi ini kita lanjutkan untuk bilangan yang di sini. Nah, sudah ketemu yang ini 6. Nah, sekarang pola yang di sini. 17 ya, 17 ke 32. Lalu melewati dua bilangan ya. Nah, ini lalu ke sini 47. Nah, ternyata tidak di sini, tidak di titik-titik ini. Nah, tidak termasuk bilangan yang sini. Berarti pola yang kita cari adalah yang ini. 32 ini melewati dua bilangan ini. Nah, 32 ke 62 ya ini. 32 ke 62 ditambah 30 berarti. 32 ini ke 62 berarti ditambah lagi 30 menjadi ini 92. Berarti di sini tadi 6, ini 92 per 10. 92 per 10 berarti 92 per 10. Sehingga jawabannya adalah 92 per 10,6. Berarti jawabannya yang D. Nomor 3, ada barisan 1, 5, 4, 3, 7, 1, 10, negatif 1, 13, negatif 3, titik-titik, titik-titik. Nah, 1 ke 5 ke 4 tidak berpola. Lewati satu bilangan, 5 dilewati. Maka 1 ke 4. Nah, seperti ini. 1 ke 4. Ditambah 3. Nah, melewati 3 ini, tambah lagi 3 berarti tambah 3 lagi 7. Nah, tambah 3 lagi 10. Tambah 3 lagi 13. Tambah 3 lagi 16. Oh, berarti bilangannya adalah yang 16. Nah, setelah itu, yang bilangan selanjutnya yang ini, nah, kita pilih yang dilewati tadi, 5 ke 3, berarti ini selisihnya kan negatif 2 kan, nah ini juga dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, ini dikurangi 2, akhirnya menjadi negatif 5, berarti 16 dan negatif 5. Jawabannya yang D. Lanjut ke soal nomor 4. Ini huruf ya. F, P, K, R, T, T. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, untuk P itu lumayan dekat dengan R sama T. Nah, berarti P di sini ada Q, di sini ada R. Oh, berarti kalau ini ke sini melewati satu huruf. Berarti P, Q, R, S, T. Oh, berarti polanya seperti ini untuk yang ini ya, seperti ini. P, ini Q dilewati tidak ada, ini R, S dilewati, T, U, berarti selanjutnya adalah P. Nah, setelah itu yang ini dari F ke K. Nah, berarti ada di antaranya F, G, H, I, J, 4 huruf yang tidak kelihatan atau yang dilewati. Nah, berarti K ada 4 huruf juga, K, L, M, N, O, maka di sini P. Oh iya, ternyata polanya benar. P, terus Q, R, S, T, ketemu lagi U. Nah, setelah itu berarti jawabannya adalah U dan V. U dan V, jawabannya yang D. Soal nomor 5, ada barisan 4, 1, 2, negatif 1, negatif 2, negatif 5, dan negatif 10. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kalau 4 ke 1 langsung, lalu kedua tidak berpola, maka coba dilewati satu bilangan, 4 ke 2, dikurangi 2. Terus 2 ke negatif 2, dikurangi 4. Tadi dikurangi 2, tadi dikurangi 4. Lalu negatif 2 ke negatif 10, oh ternyata dikurangi lagi dengan 8. 2, 4, 8. Itu berpola ya, berarti seperti ini polanya. 4 ke sini negatif 2, ini ke sini dikurangi 4, ini ke sini dikurangi 8. Nah, ini berpola ini. Ini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kalau sudah ketemu pola yang ini, berarti
tinggal menentukan pola yang bilangan yang ini. Nah, 1 ke negatif 1. Ternyata dikurangi 2. Negatif 1 ke negatif 5, ternyata dikurangi 4. Negatif 5 ke negatif ke bilangan selanjutnya, berarti setelah negatif 2, negatif 4, berarti di sini negatif 8. Sehingga negatif 5, negatif 8, hasilnya negatif 13. Jawabannya yang C. Untuk soal nomor 6 sampai dengan 10, pilihlah lanjutan gambar yang sesuai dengan pola gambar sebelumnya. Nah, untuk soal seperti ini memang perlu ketelitian tingkat tinggi ya, karena di sini ada beberapa pola terkait gambar. Nah, kita perhatikan di sini yang awalnya adalah yang membentuk huruf L dulu ini. Ini, anggap ini dulu. Dibuat permisalan. Yang ini ya. Dia posisi awalnya seperti ini. Ya. Nah, ini kan posisinya yang ini. Nah, posisinya di sini. Pada awal mula di sini. Menghadapnya seperti ini. Di pola kedua, dia berubah menjadi menghadap seperti ini. Oh, berarti dia berputar. Nah, dia berputar seperti ini. 90 derajat ya. Nah, setelah itu di pola ketiga, dia ternyata menjadi siku-sikunya, menjadi di sini, di bawah siku-sikunya. Berarti dia berputar lagi. Nah, dia di sini, pada pola yang ini. Pada pola selanjutnya, dia siku-sikunya tetap di bawah, tapi posisinya menghadap ke sana, maka dia berputar lagi berarti. Dia berputar seperti ini. Sehingga dia posisinya seperti ini. Di pola selanjutnya, dia menjadi ke bawah yang satunya. Nah, sini menghadap ke sini. Di sini. Di posisi ini. Berarti untuk posisi selanjutnya, berarti dia posisinya adalah berputar lagi 90 derajat. Maka seperti ini dia posisinya. Cari jawaban yang letak L-nya seperti ini. Berarti kemungkinannya ada di yang A, ya kan, seperti ini. Terus yang B tidak, yang C ya seperti ini, yang D tidak, yang E seperti ini. Maka kemungkinan jawabannya adalah selain yang B dan E. Nah, berarti dikunci dulu jawabannya, jangan memilih jawaban yang B, jangan dipilih, sama yang D. Jangan dipilih. Nah. Sudah memperkecil lagi peluang untuk salahnya. Setelah itu, setelah diketahui pola L-nya, nah disimpan jawabannya, sekarang pola yang ini, yang garis-garis ini. Jadi yang pertama dia berbentuk seperti ini, abaikan yang berbentuk L sudah. Setelah itu di pola kedua ternyata garis yang ini, dia hilang, pindah ke sini. Nah yang ini dia hilang. Makanya dia menjadi bertambah di sini. Nah, karena yang ini hilang. Nah, hilangkan di sini, dia pindah ke sini. Setelah itu pola keduanya ternyata yang hilang yang mendatar ini. Ternyata yang mendatar ini hilang, dia pindah ke sini. Nah, sambung lagi. Makanya menjadi ini. Ya kan? Nah, setelah itu setelah yang ini hilang, maka yang hilang selanjutnya adalah ini, yang vertikal ke bawah. Nah, hilang kan, ternyata dia pindah ke bawah seperti ini. Sehingga polanya menjadi seperti ini, karena dia hilang. Tambah lagi di sini. Setelah ini hilang, nah ini kan hilang. Nah, maka yang hilang adalah yang garis yang miring ini. Dia pasti pindah ke sini, makanya dia menjadi seperti ini. Nah, sambung lagi di bawahnya. Ya, akhirnya dia seperti ini. Nah, setelah itu, kalau sudah seperti ini, berarti yang selanjutnya adalah ini, garis ini yang hilang. Nah, kita buat garis ini, dia berarti menyambung di sini lagi.
garis yang di ujung tadi dia pindah. Nah, yang seperti ini, garis ini, dia kan seperti ini modelnya. Nah, dia pindah menyambung ke sini. Nah, berarti cari pola yang gambar lanjutannya adalah ini hilang. Nah, berarti tinggal lurus ini, ya kan? Terus bawahnya membentuk seperti ini. Nah, berarti jawabannya yang A ini tidak ada yang di atasnya ini. Terus yang C, nah, ya kan yang C. Nah, karena di sini ini ke bawahnya membentuk seperti ini dan ini tinggal garis lurus saja. Sedangkan yang E salah karena di sini ada lagi tambahannya padahal yang terakhir berpindah ada yang ini. Maka jawabannya adalah yang C. Kita pilih jawaban yang C. Seperti itu. Lanjut soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, jawabannya D di pembahasannya. Polanya adalah gambar pertama diperbesar menjadi gambar kedua, yang di dalamnya ada sebuah bangun baru. Selanjutnya gambar yang diperbesar dihapus, begitu seterusnya. Nah, sekarang ini awalnya lingkaran sendirian, setelah itu dia diperbesar, lalu baru muncul bangun baru yaitu segitiga. Setelah itu segitiga sendirian, maka otomatis selanjutnya adalah segitiga diperbesar, dia muncul bangun baru yaitu segi 4 atau persegi. Maka setelah itu perseginya dia sendirian, maka pola selanjutnya pasti perseginya membesar. Nah, berarti jawabannya antara A, C, dan D, dan E. Jangan memilih yang B ya, karena ini membesar dulu. Nah, setelah membesar, ternyata syaratnya di sini kita perhatikan, dari bangun yang sudah membesar selalu muncul bangun yang baru. Nah, yang A ternyata dia segi 4 lagi, dia sudah muncul di segi 4. Nah, sedangkan yang B tidak salah tadi. Nah, sedangkan yang C segitiga juga sudah muncul. Nah, yang D, nah muncul segi 5, belum pernah muncul kan dari deret ini. Maka jawabannya adalah yang D. Kenapa bukan yang E? Karena yang E juga pernah muncul. Lingkaran sudah pernah keluar ya. Jadi ini setelah membesar, muncul di dalamnya bangun baru. Seperti itu polanya. Nomor 8. Nomor 8 ini termasuk kategori yang rumit ya. Karena di sini ada segitiga ditambah dengan noktah yang susunannya berubah-ubah. Di sini di pembahasannya ditulis keterangan di dalam setiap kotak terdapat segitiga sama kaki dengan posisi selang-seling dan salah satunya memiliki lingkaran kecil. Segitiga-segitiga tersebut berpindah 90 derajat searah jarum jam dan bertambah 1. Nah, berarti dari segitiga yang ada awalnya itu berputar 90 derajat, setelah berputar dia ditambah 1. Nah, sehingga di sini kalau di sini ada 1, 2, pasti di pola kedua dia menjadi 3 buah segitiga, 1, 2, 3. Nah, pola selanjutnya 1, 2, 3, 4. Otomatis pola selanjutnya harus ada 1, 2, 3, 4, 5. Harus ada 5 segitiga. Nah, dari pilihan ini kita pilih yang terdiri dari 5 segitiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tidak terdiri dari 5, berarti jangan dipilih. Kecilkan peluangnya. A jelas salah, karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu yang B, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, B ada kemungkinan benar. Yang C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang C ada 6, jangan dipilih. Nah, jangan memilih C. Setelah itu yang D, 1, 2, 3, 4, 5, nah ada peluang benar karena ada 5. Setelah itu yang E, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 juga. Nah, kecilkan peluang salahnya antara B, D, dan E. Nah, sekarang kita lihat polanya. Kita misalkan ini segitiga yang pertama. Dia posisinya di sini menghadapnya. Ini di keterangannya sama kaki ya. Berarti kalau sepintas di gambarnya kan siku-siku. Kalau sama kaki berarti dia hanya fokus ke siku-sikunya saja. Jangan dianggap ini dengan ini beda. Tapi ini dengan ini sama. Berarti fokus ke siku-sikunya perpindahannya. Karena di pembahasannya itu sama kaki. Sedangkan di sini karena mungkin gambarnya itu dalam resolusi yang membuat dia terlihat lebih panjang sehingga ini terlihat seolah menjadi segitiga siku-siku. Padahal di sini segitiga sama kaki ya. Berarti ini dengan ini sama sebenarnya. Nah, posisi awalnya ini
posisi awal. Setelah itu posisi keduanya ternyata dia menjadi seperti ini, otomatis dia berputar. Sehingga siku-sikunya pindah di pojok ini. Nah, dia berputar seperti ini. Di gambar ketiga, dia merubah menjadi seperti ini. Oh, berarti dia berputar juga. Nah, seperti ini. Makanya dia berubah posisinya, siku-sikunya. Di gambar selanjutnya, di pola selanjutnya berarti dia harus menghadap seperti ini. Ya. Antara B, D, dan E, mana yang segitiga ini, segitiga yang ini, dia berpindah dan membentuk posisi seperti ini. B, ya benar. D, dia ada noktahnya, berarti bukan. Maka malah dia menghadap seperti ini. Maka jawabannya adalah yang B. Seperti itu analisisnya. Ini jika kita menggunakan layar. Nah, misalkan kita menggunakan alat tulis, ya bisa digambar saja dengan pensil untuk menentukannya, gambar-gambar secara sederhana. Oh, ini menjadi seperti ini segitiganya, lalu ini di sini, nah seperti itu. Dibayangkan seperti itu dengan coret-coret seperlunya. Kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 di sini ada beberapa pola. Nah, yang ditanyakan pola selanjutnya. Yang pertama, di pembahasan ya, simbol dalam persegi berputar 45, 90 secara bergantian searah jarum jam. Sedangkan simbol panah di luar persegi berputar 90 dan 45 derajat secara bergantian berlawanan arah jarum jam. Nah, misalkan belum melihat pembahasan, dari 45 dan 90 derajat itu sebenarnya diketahui dari pola yang pertama. Nah, dia kan seperti ini. Ternyata di pola yang kedua dia hanya serong atau miring ya, atau ke samping. Nah, berarti dia berputarnya hanya 45 derajat. Karena dia nggak sampai tegak lurus gitu. Nah, berarti dia miring. Oh, ini berarti 45. Setelah itu di pola ketiga kok dia jadi seperti ini, berarti dia berputar sejauh 90 derajat. Dia berputar seperti ini di pola yang ketiga, makanya di ini. Oh, tadi dari sini ke serong sini 45, setelah itu ke pojok sini 90. Berarti kalau tadi 45, 90 otomatis di sini dia 45 lagi. Oh, 45 berarti dari miring dia 45 derajat menjadi lurus. Nah, dia menjadi lurus. Oh iya benar. Maka ternyata polanya adalah bergantian dari habis 45, 90, habis 90, 45 seperti itu. Nah, tapi dia di sini. Nah, tadi dia di ini ke sini 45, lalu 90, lalu 45 berarti otomatis perputaran selanjutnya dia 90. Nah, benar ternyata. Nah, dia di atas karena diputar 90 derajat. Nah, dia lurus ke atas seperti ini karena diputar 90 derajat. Kalau sudah diputar 90 derajat, berarti pola selanjutnya adalah dia diputar 45 derajat karena bergantian. Nah, berarti dia miring saja seperti ini yang pojok. Berarti antara A, B, C, D, E, pilih yang gambarnya, yang polanya miring ke pojok. Nah, berarti jangan dipilih yang B, yang E. Nah, berarti sudah diperkecil kemungkinan salahnya. Jangan memilih yang tidak pojok seperti itu. Nah, berarti ini jangan dipilih. Terus ini, memperkecil peluang salah. Nah, tinggal 3 pilihan antara A, C, dan D. Nah, sekarang kita lihat pola yang panah. Pola yang panah awalnya adalah dia menghadap ke bawah. Di posisi mula-mula dia menghadap ke bawah. Setelah itu di pola kedua dia menghadap ke sini. Oh, berarti dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam, tapi dia 90 derajat. Makanya dia seperti ini. 90. Setelah itu dia ke sana, miring. Oh, berarti dia 45. Karena miring saja. Nah, berarti 45. Berarti setelah 45 kok ternyata dia miring lagi, maka dia diputar 90 derajat. 90 derajat. Habis 45, 90 berarti 45 lagi.
Nah, di sini 45 lagi, makanya dia lurus. Oh iya, benar. Nah, berarti polanya dia bergantian setelah 45, 90, dan 45 seperti itu. Nah, sehingga dia posisinya seperti ini. Maka otomatis setelah dia posisi seperti ini, dari sini tadi ini ke sini 90, 45, 90, berarti dia harus yang 40, harus yang dari sini tadi ini ke sini 90, terus ke sini 45, ini ke sini 90, berarti di sini 45. Nah, cari yang dia diputar dari lurus ini 45, berarti cukup serong saja. Berlawanan dengan jarum jam. Nah, dia sudah di sini. Nah, kita ulangi lagi polanya ya. Takut tertukar tadi ini ke sini dia berarti 90, setelah itu dia 45, terus dia ke sini 90, terus ke sini dia 45, berarti ke sini lagi dia dari sini berarti dia harus 90. Karena dia posisinya dari sini diputar 90 derajat, maka dia harus ke bawah. Cari gambar yang ininya samping tadi. Nah, ini sudah ke samping, dan ke samping, tapi yang panahnya arah ke bawah. Berarti jawabannya yang C, yang ininya arah ke bawah. Berarti jawabannya C, ya. Seperti itu. Soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10, ada pola seperti ini, kita perhatikan untuk baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga yang ditanyakan adalah ini. Baris ketiga yang orang ketiganya juga. Baris pertama kita perhatikan. Kepalanya di sini segitiga, segi 4 lingkaran. Pola kedua segi 4 lingkaran segitiga. Di sini lingkaran segitiga. Nah, berarti dari dua baris ini sudah kita tebak kalau kepalanya dalam tiap baris itu harus berbeda. Kalau sudah segitiga, segi 4 selingkaran. Nah, berarti yang ini lingkaran segitiga, berarti yang belum muncul adalah segi 4. Maka peluangnya yang dipilih berarti antara A dan D. Berarti selain A dan D jangan dipilih. Hanya pilih antara A dan D. Nah, sekarang ini mengenai bentuk kepala. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk tangannya. Ternyata dia mendatar, V ke atas, V ke bawah. Mendatar, V ke atas, V ke bawah. Oh, selalu beda. Berarti di sini V ke atas, mendatar, oh berarti ini V ke bawah. Mana yang tangannya V ke bawah antara A dan D ini? Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Pilih jawaban yang A. Karena yang D dia mendatar, di sini sudah ada mendatar. Jadi jawabannya yang A. Seperti itu analisisnya. Sekian untuk video yang ini. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan ketemu untuk video-video berikutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat dan sejahtera untuk kita semua.